Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sebentar lagi kalian akan mendengarkan dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Dr. Jaya Suprana tentang sekelompok penjahat yang bersekongkol menggunakan lembaga negara untuk menghabisi seseorang. Terutama yang dikatakannya adalah Anies Rashid Baswedan. Dia mendengarkan langsung apa yang dikatakan kelompok itu, dan kelihatannya kelompok itu adalah para petinggi negeri ini, para penguasa yang memerintahkan kepada KPK apapun alasannya, cari alasan apapun caranya untuk menghabisi Anies Rashid Baswedan. Pokoknya Anies Rashid Baswedan harus memakai rompi orange, yaitu rompinya KPK. Itu yang dikatakan oleh Jaya Suprana, dan ini mengerikan kalau para penjahat mengurus negeri ini atau penjahat diberi jabatan pada lembaga negara, dan mereka menggunakan lembaga negara itu untuk kepentingan mereka dan tidak mau tahu tentang kebenaran atau kejahatan. Mereka bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, dengarkan, karena beliau mendengarkan langsung. Jaya Suprana menyaksikan dan mendengarkan langsung perintah itu kepada mereka. Pokoknya habisi Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu, kita tidak heran Firly Bahuri dan kawan-kawan berbagai macam cara mereka lakukan. Mereka cari alasan untuk menghabisi Anies Rashid Baswedan. Rakyat Indonesia harus tahu ini dan dengarkan betapa para penjahat bersekongkol untuk melakukan penzaliman terhadap orang-orang yang dianggap bersih tetapi mereka tidak sukai. Dengarkan apa yang dikatakan, kesaksian dikatakan oleh Jaya Suprana berikut ini. Sahabat kita Pak Anies Baswedan, bagaimana beliau tuh sekarang difitnah habis-habisan. Saya bukan tim sukses beliau, bukan. Tapi saya melihat bagaimana beliau difitnah. Apapun yang dia lakukan itu kan tidak ada yang benar. Sampai kan bilang apa dia kerjanya apa. Padahal kerja beliau banyak, tapi itu semua nggak ada. Dan yang paling hebat itu apa? Banjir itu dianggap adalah kesalahan Anies. Sampai banjir di New York pun itu salahnya Anies. Ya, karena beliau pada posisi harus bersalah. Saya tahu benar memang ada pihak tertentu yang mau menghabisi Anies. Pokoknya Anies harus pakai tes orangnya itu, harus. Walaupun nggak ada alasannya, cari alasannya, bikin alasannya. Itu perintah. Saya dengar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan semesta alam senantiasa membimbing kita dan memberi perlindungan dan rahmatnya selalu kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menampilkan berita yang kita petik dari Tribun News.com ya. Tanggal 20 Januari 2023. Tentang dengan judul Langkah KPK soal Formula E dinilai tidak wajar. BPK dinilai tidak wajar. BPK disebut akan bersikap independen dan objektif. Nah, saudara sekalian, kita akan kembali soal. Jadi kelihatannya BPK ini mendatangi penyidik mungkin atau pimpinan KPK mendatangi beberapa waktu terakhir ini mendatangi BPK ya, untuk meminta audit investigasi terhadap Formula E untuk menemukan kerugian negara di dalam penyelenggaraan Formula E ya. Balap mobil Formula E yang telah dilaksanakan beberapa waktu dari tahun lalu oleh sebelum Gubernur Anies Rashid Baswedan berakhir masa jabatannya. Dan KPK ini macam-macam mencari dalil dan macam-macam, walaupun berulang-ulang dilakukan
yang kita tahu dari media ya, termasuk majalah Tempo, dari omongan orang di media dan lain sebagainya, bernafsu benar Firly Bahuri dan beberapa kawannya ini untuk meningkatkan status penyelidikannya ini ke penyidikan kasus ini. Sekarang mereka meminta lagi ke BPK supaya, padahal diketahui bahwa BPK sudah melakukan audit berulang-ulang sebelumnya dan menyatakan bahwa kegiatan itu layak untuk dilaksanakan dan tidak ada kerugian negara yang ditemukan dalam sana. Sekarang mereka meminta lagi, mendesak gitu. Macam-macam skenario yang diciptakan oleh Firly Bahuri ini untuk bagaimana supaya menjerat Anies Rashid Baswedan, apalagi itu kalau kita kaitkan dengan video yang beredar terakhir ini dari yang disampaikan oleh profesor atau doktor honoris causa dari yang kita nanti akan kemukakan itu, dari pemilik pabrik Sido Muncul itu ya. Nah, tapi kita bacakan dulu apa yang rupanya di sini ada seorang pengamat ya, seorang ahli keuangan yang mengomentari soal langkah ini. Dikatakan apabila berbicara audit investigatif dan penyelidikan sebenarnya tujuannya sama untuk mengetahui apakah terjadi fraud dan atau kerugian negara atau kerugian uang negara atau uang daerah, terangnya. Di sisi lain, Sumarjijo yakni yakin jika BPK tak akan terpengaruh dengan desakan KPK. Jadi KPK rupanya mendesak ya untuk menemukan bagaimana caranya ada temuan, bagaimanapun caranya, yang penting ada bunyi, ada kerugian negara gitu. Nah, kira-kira begitu ininya. BPK diyakini bakal tetap independen dalam melihat konstruksi perkara termasuk dugaan korupsi Formula E tersebut. Dikatakan, saya yakin BPK RI pasti independen, objektif, integritas dan profesional. Anggota BPK RI tetap konsisten menjaga muruah state auditor, sebab lembaga independen karena perintah konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Karena akuntan negara sebagai auditor negara, BPK RI wajib menjaga kode etik, moral dan integritas. Jadi maksudnya biar jangan terpengaruh oleh desakan KPK itu yang punya misi khusus itu ya. Orang tidak bersalah dicari alasan untuk dicoba untuk dikorek-korek supaya bersalah gitu, seperti yang dikatakan oleh siapa itu. Nanti kita ini di video kita lampirkan di video kita ini dengan video yang mengatakan bahwa Anies itu apapun caranya harus masuk, pakai orangnya, cari alasannya, ini perintah katanya. Jadi ini memang KPK ini sudah dipakai oleh kelompok yang memang betul-betul bukan karena pemberantasan korupsi, tetapi karena memang penyalahgunaan kekuasaan sebetulnya. Jadi ahli keuangan negara Sumarjito menyoroti soal langkah pimpinan bersama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang membawa angka kerugian negara atas dugaan korupsi Formula E ke Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Menurut Sumarjito, langkah itu dinilainya merupakan hal yang tidak wajar. Apalagi KPK meminta BPK merupakan lembaga independen untuk melakukan audit investigatif. Apabila pimpinan KPK sebagai penyidik membawa angka jumlah kerugian negara tentang Formula E dan minta BPK untuk melakukan audit PDTT dan audit investigatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 4 Ayat 4 dan Pasal 13 Pasal 14 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2, ini kurang baik dari sisi independensi, kata Sumarjijo saat dikonfirmasi Kamis 19 Januari 2023. Sedangkan KPK kata dia memiliki tugas sebagai lembaga pemberantas korupsi. Meski keduanya merupakan lembaga yang keberadaannya bersifat khusus atau lex specialis derogat lex generalis,
BPK sebagai state auditor jelas dikelola oleh akuntan register negara dan auditor negara yang teruji dan kompeten. Sedangkan KPK dikelola oleh ahli-ahli hukum pidana tipikor yang teruji dan memiliki integritas tinggi. Kemudian hasil kerja KPK akan diuji dan dipertanggungjawabkan di pengadilan tipikor. Kedua lembaga negara tersebut sangat berbeda tupoksinya. Satu sama lain tidak bisa saling mempengaruhi dan intervensi karena berbeda disiplin ilmu dan proses kerjanya, serta outputnya, ucap Soemardijo. Kendati begitu, dia menyebut kedatangan KPK ke BPK akan wajar jika hanya dalam rangka berdialog soal kasus Formula E. Apalagi kerja kedua lembaga negara ini saling membutuhkan, khususnya dalam memberantas praktik rasuah di tanah air. Menurut pendapat saya, tidak ada masalah sepanjang sistem minta masukan dan saran kepada auditor negara. Bagaimana proses penyidikan bisa menemukan minimal 2 alat bukti yang valid, kata dia. Menurut Soemardijo, dalam ilmu audit, penyelidikan itu sebenarnya sama dengan audit, yakni dalam rangka menemukan data dan bukti-bukti valid. Apabila berbicara audit investigatif dan penyelidikan, sebenarnya tujuannya sama, untuk mengetahui apakah terjadi fraud dan atau kerugian negara atau daerah, terangnya. Dia juga mendorong agar pimpinan KPK benar-benar paham kerugian keuangan negara di luar OTT. Harus melalui proses audit investigasi yang panjang, cermat dan teliti serta prudent. Dinyatakan dalam perhitungan kerugian negara dan dideklar secara resmi oleh State Auditor BPK RI pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2026. Hal itu agar dapat dipertanggungjawabkan oleh JPU KPK di pengadilan tipikor. Kerugian negara itu ada perbuatan melawan hukum, ada niat jahat dan perbuatan jahat secara pasti dan nyata terjadi telah kerugian keuangan negara, baik bersifat net loss atau total loss, jelas Marjijo sebagai ahli keuangan. Nah, saudara sekalian, ini kan masih terbukti bahwa BPK memang sebagian pimpinan BPK, terutama Firly Bahuri ini, dan sumber-sumber yang kita dapatkan, kita pernah muat ya di akhir tahun lalu tentang desakan yang kuat dari pihak-pihak tertentu, apa itu kekuasaan atau siapa, untuk memaksa Firly Bahuri ini mentersangkakan Anies apapun bentuknya. Dan ini sejalan dengan ada orang yang mendengar langsung perintah itu, yang nanti sebentar kita dan kita juga sudah buatkan videonya tentang ini. Dan langkah yang dilakukan oleh BPK untuk mendesakkan kerugian negara ke BPK RI ini juga dianggap aneh. Ini tidak wajar dari seorang ahli keuangan ya, ahli ini. Nah, jadi KPK ini semakin terang benderang memang melakukan ini, sebetulnya kalau dalam ilmu ini sudah melakukan kejahatan karena menggunakan menggunakan kekuasaan untuk menjerat seseorang yang diduga tidak bersalah, atau seorang pejabat atau mantan pejabat, karena kepentingan politik atau kepentingan kekuasaan. Nah, ini yang terlihat betul di masa Firly ini dalam kaitan masalah Formula E. Karena sebelum itu juga sudah berulang-ulang dikatakan oleh BPK, di audit BPK kalau tidak salah 2 kali, dan tidak ada masalah tentang kegiatan. Nah, sekarang ini kemudian kemudian dilawan dari dalam oleh sebagian penyidik dan sebagian komisioner. Nah, kemudian dia mencari akal lagi untuk bagaimana caranya ini supaya. Nah, tapi oleh para ahli mengatakan tidak wajar, dan Firly ini memang sudah menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau menurut saya ya, kalau itu sudah begitu, maka rakyat tidak boleh diam. Untuk terutama para pendukung Anies ini, rakyat DKI ya, yang menikmati dan dianggap banyak keuntungan dari penyelenggaraan Formula E itu, ini tidak boleh dibiarkan, ini harus dilawan, baik itu secara naratif maupun oleh gerakan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran itu. Sehingga tadi di video lain saya katakan bahwa
ketika keadilan dan kejujuran itu tidak diperjuangkan dan hanya diomongkan, maka akan digunakan oleh orang-orang jahat yang memegang kekuasaan, apa itu di lembaga hukum atau apa, untuk memberangus seseorang yang tidak disukai atau memang sebagai orderan untuk tidak muncul sebagai penguasa misalnya, sebagai calon presiden misalnya. Nah, di dunia ini sudah terjadi, saudara sekalian, seperti kita juga pernah bikin video tentang Presiden da Silva, ya, Lula da Silva di Amerika Serikat, yang ditangkap karena diduga korupsi, dan kemudian dia karena desakan rakyat turun jalan-jalan membelahnya bahwa apa yang dilakukan oleh rejim itu tidak benar, sehingga dibebaskan dan ikut pemilu sebagai pemenangnya melawan incumbent. Nah, jadi keadilan itu harus diperjuangkan, demikian juga. Jadi kalau saudara-saudara yakin bahwa Anies itu benar dan oleh KPK ini mencari-cari kesalahan dan merekayasa kesalahan untuk menjerumuskan Anies misalnya di KPK, itu harus dilawan. Tidak bisa hanya dibangun. Narasi itu penting, itu, tetapi gerakan rakyat, para pendukung bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu sesuatu yang tidak benar, itu juga harus dilawan secara nyata. Bukan secara nyata, ya, selain apa yang kita katakan, apa yang disampaikan oleh para ahli, ya, para ahli-ahli tentang keuangan sifat gitu, ini kita upload di video. Sebab dari dulu memang, dan hukumnya sejarah, ya, sepanjang peradaban manusia itu harus dilawan. Misalnya tumbangnya Fir'aun dulu, dan kalau kita ikuti cerita yang dikisahkan di dalam kitab-kitab suci, terutama kitab suci Al-Quran, itu kan dilawan oleh Musa. Musa walaupun seorang dengan pengikutnya terbatas, tapi dia melakukan perlawanan. Dan akhirnya dia keluar sebagai pemenangnya, membuktikan sebagai kebenarannya. Dan Fir'aun kemudian tenggelam di dasar lautan. Nah, dengan pertolongan Allah, jadi orang yang memihak terhadap kebenaran, dan kebenaran itu tidak diperjuangkan, maka tidak mungkinlah kebenaran itu muncul dengan sendirinya. Dia harus diperjuangkan melalui orang-orang yang cinta akan kebenaran, yang berpihak kepada kebenaran. Dan saudara sekalian, rejim atau siapapun dia yang berkuasa ingin mempermainkan kebenaran dan keadilan, dan tidak menerapkan keadilan kebenaran itu dengan sesungguhnya, dan dia dipakai untuk menzalimi orang lain. Taruhlah misalnya KPK hari ini. Saya yakinnya suatu ketika Firly akan jatuh dengan lebih menyedihkan. Mungkin di dia belum, tetapi mungkin akan kezaliman dia itu, kalau benar apa dia lakukan itu adalah sesuatu yang zalim, menzalimi misalnya orang lain, mengorek demi menutupi kebenaran, pasti akan dikena keluarganya. Dan itu buktinya banyak. Bukti bukan karena tapi sejarah peradaban itu, sejarah memperlihatkan kepada kita, memperlakukan sewenang-wenang, menggunakan kuasa untuk menzalimi orang, menyembunyikan keadilan, menyembunyikan kebenaran. Dengan kekuasaannya pasti akan lebih perih kena kepada yang bersangkutan. Minimal dengan keluarganya dulu, baru kepada yang bersangkutan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan itu banyak, mau percaya kepada Tuhan atau tidak pun sudah banyak terbukti mereka-mereka yang memimpin atau menggunakan kekuasaan yang dipegangnya untuk menzalimi, menista orang atau menzalimi orang, menindas orang, mengabaikan kebenaran, mengabaikan keadilan, itu pasti akan kembali, cepat atau lambat. Karena itu hati-hati para penegak hukum, hati-hati para penyidik KPK dan lain sebagainya. Kalau itu tidak benar, lawan saja, dikasih tahu bahwa itu tidak benar, bahwa tidak ada bukti untuk itu, bahwa yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, merugikan keuangan negara dan lain sebagainya. Dan kita berharap juga BPK seperti yang diharapkan oleh seperti yang diharapkan oleh Marjijo tadi, bahwa BPK mudah-mudahan memiliki kewarasan, ya, independensi dan integritas yang tinggi, sehingga tidak mudah didesakkan oleh orang-orang yang berniat jahat seperti yang didugakan, ya, ke KPK tersebut. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.